Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari Minggu yang kudus ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayat 22. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan indah ini. Ketika Engkau mau berbicara bagi kami lewat pelayanan firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Tunduk di bawah kekuasaan-Mu Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, yang siap mendengarkan firman-Mu dan siap dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, ini adalah bagian terakhir dari surat Paulus kepada Timotius dan juga bagian terakhir dari kitab 2 Timotius yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius anak rohaninya ketika dia berada dalam penjara dalam keadaan yang sekarat. Bagian terakhir ini memuat pesan-pesan terakhir dari Rasul Paulus dan juga beberapa salam. Kelihatannya sederhana, tetapi bahwa penuh syarat dengan makna. Mari kita lihat satu persatu. Saya membagi bagian ini menjadi 3 pokok pikiran. Yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat 9 sampai dengan ayat 13 memuat ungkapan hati yang paling dalam dari seorang Rasul Paulus. Ketika dia merasa kesepian, ketika dia merasa sendiri. Beberapa sahabatnya telah pergi meninggalkan dia, seperti Demas yang pergi meninggalkan Paulus. Mungkin malu karena Paulus dipenjara gara-gara memberitakan kabar baik. Dan dia menjadi malu bersahabat, punya sahabat yang dipenjarakan. Dan karena itu dia pergi meninggalkan Paulus dan itu keputusannya. Dan beberapa orang seperti Tikikus telah diutus Paulus untuk pergi menunaikan tugas pelayanan di Efesus dan beberapa orang lain. Memang ada Lukas,
yang sementara menolong dia dalam penjara. Tapi toh Paulus masih membutuhkan kehadiran seseorang. Dia masih membutuhkan kehadiran anak rohaninya. Paulus tidak berkeluarga, tetapi bahwa dia membutuhkan ada anak rohaninya di samping dia di saat-saat terakhir hidupnya, di saat-saat maut mau datang menjemput, di saat-saat dia merasa kesepian, dia membutuhkan Timotius, anak rohaninya, untuk hadir di sampingnya. Karena itu dia bilang kepada Timotius, cepat-cepat datang kepadaku. Betapa merindunya seorang ayah kepada anak. Betapa merindunya seorang ayah rohani kepada anak rohaninya. Dia juga merindukan kedatangan Markus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 dan seterusnya, di sana kita mendapatkan keterangan bahwa Markus pernah gara-gara dia, akhirnya Paulus dan Barnabas berselisih paham dan kemudian pecah dalam pelayanan. Itu gara-gara Markus. Tetapi bagi Paulus adalah baik memberikan kesempatan kedua bagi seorang rekan sepelayanan. Bagi Paulus tidak baik mengucilkan untuk selama-lamanya sahabat yang pernah berbuat salah dan merusak hubungan persahabatan, hubungan dalam membangun relasi satu dengan yang lain di medan pelayanan. Paulus merindukan kehadiran Markus. Dia mau memberikan kesempatan kepada Markus untuk melayani Tuhan. Dan dia merindukan kehadiran Markus di sisinya untuk membantu dia melayani pemberitaan Injil. Paulus juga merindukan akan buku-bukunya, tulisan-tulisannya, kitab-kitabnya. Dan bagian ini Paulus bilang terutama perkamen itu. Apa itu perkamen? Sebuah bahan yang terbuat dari kulit binatang, kulit domba, dan kemudian difungsikan seperti kertas untuk bisa menulis. Dan Paulus merindukan akan hal itu. Dia juga membutuhkan jubah. Di ayat 21 kita mendapatkan informasi bahwa musim dingin telah dekat. Mungkin Paulus membutuhkan lebih banyak baju hangatnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, diterjemahkan dengan mantel, baju luar panjang yang terbuat dari kulit binatang untuk menghangatkan tubuhnya. Paulus ketika dia berada dalam penjara, ketika dia merasakan akan kesepian, ketika dia merasakan akan dinginnya tembok penjara itu, dia membutuhkan anak kekasih. Dia membutuhkan sahabatnya. Dia membutuhkan kehangatan tubuhnya. Dan dia membutuhkan buku-buku, kitab-kitab yang berisi segala tulisan. Yang salah satunya adalah firman Allah. Itu bagian pertama. Kerinduan terdalam seorang Rasul Paulus. Bagian kedua, Bapak saudara-saudara, ayat 14 sampai dengan ayat 18. Ketika Paulus berada dalam saat-saat yang sulit, ketika Paulus berada dalam masa-masa kelam hidupnya, ketika Paulus merasa ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, ketika Paulus merasa kesepian, ada satu yang Paulus yakini, tidak pernah meninggalkan dia siang maupun malam. Siapa itu? Tuhan Yesus. Bagi Paulus, Tuhan Yesus adalah sahabat setianya. Bagi Paulus, Tuhan Yesus adalah sahabat sejatinya yang tidak akan pernah meninggalkan dia, yang selalu menguatkan dia, yang selalu menuntun dia, yang selalu mendampingi dia, yang selalu menghibur dia dalam masa-masa sulit hidupnya. Dia tidak merasa sendirian.
Dan sebenarnya inilah salah satu tujuan utama yang Paulus mau sampaikan kepada Timotius dan para pembaca setiap generasi. Bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Ketika engkau merasa sendiri, ketika engkau merasa ditinggalkan, ketika engkau merasa kesepian, Tuhan Yesus, kawan sejati, tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus menjadi sahabat sejati bagi Paulus. Berbeda jauh Paulus sampaikan kepada Timotius jika dibandingkan dengan seorang sahabat yang bernama Alexander. Seorang yang menentang ajaran Paulus itu berarti menolak Injil Yesus Kristus. Seseorang yang kemudian bersaksi di pengadilan ketika tidak ada satupun yang membela Paulus di pengadilan manusia itu. Dan gara-gara dia akhirnya Paulus dijebloskan ke dalam penjara. Paulus bilang kepada Timotius, hati-hati bersahabat dengan orang itu. Paulus mau menampilkan figur Yesus sebagai sahabat sejati yang patut diteladani oleh Timotius dan oleh semua orang. Paulus meyakini Yesus sebagai sahabat sejati akan menjauhkan dia dari setiap usaha jahat manusia, ayat 18. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa rencana jahat manusia, tembok, rantai besi, penjara, bukan merupakan penghalang untuk proses pemberitaan Injil. Ketika hidupnya berakhir, Paulus meyakini dia mendapatkan hidup yang kekal yang diberikan oleh sahabat sejatinya itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan sorga menjadi miliknya. Karena itu dia memuliakan Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, sahabat sejati. Itu bagian kedua dari pokok pikiran kedua bagian ini. Bagian ketiga ayat 19 sampai dengan ayat 22. Salam. Saudara-saudara, salam biasa kita sampaikan sehari-hari. Mungkin saking seringnya kita mengucapkan salam, sampai kelihatannya biasa-biasa saja. Tetapi ada hal yang penting, dan ini ciri khas Paulus dalam setiap suratnya yang dia kirim kemana-mana. Ada salam kepada saudara-saudara. Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa salam adalah simbol relasi kita. Salam adalah simbol hubungan manusia dengan manusia. Salam tidak akan diberikan kepada orang yang tidak bersahabat. Ucapan salam yang disampaikan Paulus adalah mau menunjukkan bahwa sebuah hubungan, sebuah relasi tidak dapat dibatasi oleh tembok. Sebuah hubungan, sebuah relasi tidak dapat dibatasi atau dihalangi oleh penjara. Penjara itu adalah lambang penderitaan. Penderitaan seberat apapun, penderitaan sesakit apapun, jika relasi dibangun dengan hati yang tulus, maka penderitaan itu tidak dapat menghalanginya. Dan karena itu penting bagi Paulus, maka dia merasa perlu menyebutkan nama-nama orang yang telah berperan penting dalam hidupnya, dan dia menganggap mereka adalah teman yang baik. Dia menyebutkan di sini suami istri seperti Priska dan Aquila. Lalu Onesiforus, ini pernah disebutkan di pasal-pasal awal, dan keluarganya. Ada pribadi-pribadi seperti Erastus, Trofimus, Ebulus, Pudes, Linus, Claudia, dan yang lain-lainnya. Bagi Paulus, sebuah hubungan tidak dapat dibeli, sebuah hubungan tidak dapat dibayar dengan emas, sebuah hubungan tidak dapat disogok. Tetapi hubungan yang baik dibangun pada dasar hati yang tulus.
Teladannya adalah Yesus Kristus, sahabat sejati. Salah satu tanda juga bagaimana kita membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan orang lain. Ada doa yang menyertai salam-salam kita. Paulus berkata, Tuhan menyertai rohmu. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Itu tanda sahabat yang baik membangun relasi yang baik dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, membangun hubungan yang baik dimulai dari dalam keluarga. Bagaimana suami dan istri membangun hubungan yang baik. Bagaimana orang tua membangun hubungan yang baik dengan anak. Anak dengan orang tua, anak dengan anak. Satu dengan yang lain dalam seisi rumah tangga. Dimulai dari dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, sudah banyak contoh kasus yang kita lihat, bahkan yang terjadi di sekitar kita. Dan itu nampak di hadapan kita. Bagaimana relasi yang buruk di antara anggota keluarga menghancurkan kehidupan dan masa depan anak-anak. Ketika tidak terjadi kenyamanan dalam rumah. Ketika komunikasi putus antara orang tua dan anak. Anak mencari pelarian ke tempat lain. Seperti obat-obat terlarang. Pada tanggal 26 Juni kemarin, Badan Narkotika Nasional memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Dan Kepala BNN Halmahera Utara ketika diwawancarai oleh wartawan dari salah satu media massa Maluku Utara mengatakan pada bulan Januari kemarin mengatakan bahwa pengedar dan penikmat narkoba terbanyak di wilayah Provinsi Maluku Utara itu justru ada di Kabupaten Halmahera Utara. Miris saudara-saudara. Sangat memprihatinkan. Di mana peranan keluarga-keluarga Kristen. Salah satu hal yang mengakibatkan anak-anak kita terjerumus ke lembah hitam itu adalah relasi yang kurang baik di antara keluarga. Mari kita ingat selalu pesan Rasul Paulus. Jagalah relasi itu. Jagalah hubungan itu. Ibarat Paulus dengan Timotius. Itu melambangkan hubungan orang tua dan anak. Ibarat Paulus dengan sahabat-sahabat yang tidak meninggalkan dia. Itu ibarat seorang sahabat, teman dengan teman yang lainnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika saat-saat seperti itu justru waktu kita lebih banyak berada di rumah. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk membangun kembali hubungan kekeluargaan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak. Tingkatkan hubungan kasih sayang. Mari saudara, kita bangun hubungan yang manis di antara kita. Merindunya kita, mencintainya kita, mendambanya kita. Landasilah itu dengan ketulusan hati. Bukan karena uang, bukan karena kepentingan, bukan karena sesuatu yang hendak kita raih. Tetapi betul-betul didasari dari hati yang tulus. Betapa indahnya dunia ini bila kita membangun relasi dengan baik satu dengan yang lain. Di masa sekarang ini, mari kita gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita rampas anak-anak kita dari lembah kekelaman. Kita tingkatkan mutu kasih sayang orang tua terhadap anak. Karena begitu banyak tawaran-tawaran dunia di luar sana. Media online, lem e-habon yang sangat gampang didapatkan di toko-toko terdekat. Seketat-ketatnya kepolisian menjaga toh ganja
dan obat-obat terlarang lainnya bebas masuk di daerah kita, bahkan sampai di tempat di jemaat terkecil sekalipun. Barang haram itu sudah ada. Saudara, mari kita bergandengan tangan. Kita mengasihi anak-anak kita. Kita mengasihi dan memikirkan masa depan mereka. Seperti Paulus merasakan ketika saya tidak ada, ketika saya mati, mau jadi apa generasi selanjutnya. Karena itu Paulus merangkul mereka, membangun hubungan penuh cinta kasih. Itu yang harus kita lakukan, ibu bapak saudara-saudara. Kita tidak mau anak kita berlarut-larut dalam lembah kekelaman. Kita tidak mau anak-anak kita dikuasai oleh dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak mau anak-anak kita dirampas oleh narkoba. Kita tidak mau anak-anak kita merusak tubuh mereka yang adalah bait Allah dengan hal-hal yang tidak kudus. Mari berdasarkan firman Tuhan, bagian terakhir dari kitab 2 Timotius ini, kita bangun hubungan yang baik. Gunakan kesempatan ini sekali lagi saudara-saudara, untuk membangun relasi yang saling merindu, yang saling mencintai, yang saling mengasihi, yang saling menguatkan, yang saling memberi motivasi, yang saling menghibur satu dengan yang lain. Dan Tuhan dalam rohnya akan menguatkan dan memberikan hikmat bagi kita untuk menyelamatkan generasi ini demi masa depan mereka, demi masa depan gereja, demi masa depan yang lebih baik secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.